Pemirsa, dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pengurus BEM kepada mahasiswa baru di kampus Universitas Negeri Yogyakarta membuat heboh kalangan sivitas akademik kampus tersebut. Pihak kampus pun turun tangan dengan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Media sosial Twitter digegerkan dengan cuitan kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswa baru Fakultas MIPA Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam cuitannya, korban mengaku dilecehkan kakak tingkatnya yang merupakan pengurus BEM. Pihak kampus mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada terduga pelaku berinisial MF. Hasilnya, terduga pelaku mengaku difitnah dan tidak pernah melakukan kejahatan seksual seperti yang dituduhkan. Guna mengungkap kasus ini dengan gamblang, Dekanat FMIPA UNY melaporkan kasus ini ke polisi. Untuk mengidentifikasi permasalahan ini, kami Dekanat tentu harus bersikap seimbang karena ada dua hal. Yang pertama adalah pelaporan terkait dengan adanya kekerasan seksual. Yang kedua adalah adanya pelaku terduga yang dia merasa bahwa dia tidak melakukan itu dan kemudian dia bersedia dikonfirmasi bahkan di depan para wartawan. Dan kemudian juga dia bersedia untuk dilakukan digital forensik untuk mengetahui kira-kira apakah betul itu berasal daripada perangkat digital yang dia miliki. Yang kedua, saya kira kami juga akan berlaku imbang. Sebetulnya andai kata korban ini ada, tentu kami akan dengan sangat gembira dan bahkan akan berupaya untuk melindungi yang bersangkutan agar kemudian siapa yang bersalah dapat segera ditemukan, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang adil. Sementara orang yang diduga sebagai korban belum diketahui identitasnya hingga kini. Pihak kampus juga merasa janggal karena tidak ada kegiatan mahasiswa baru pada bulan Februari seperti yang ditulis dalam cuitan Twitter tersebut. Dekanat UNY berharap kasus ini menemui titik terang agar kasus ini terungkap. Apakah benar ada pelecehan seksual atau hanya fitnah yang dilakukan akun sosmed tertentu? Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk lebih mengetahui lebih dalam kasus dugaan pelecehan seksual di kampus UNY tersebut, kami sudah terhubung bersama dengan Dekan Fakultas MIPA UNY, Bapak Dadan Rosana. Selamat siang, Pak Dadan. Selamat siang, Mbak Bena dan Mbak Putri. Pak Dadan, mungkin informasi atau perkembangan terbaru yang didapatkan oleh pihak universitas seperti apa mengenai kasus ini, Pak? Terima kasih. Baru saja jam 1 lebih tadi, pihak Polda DIY melakukan press release terkait dengan hasil penyelidikan kasus ini. Yang kemudian dari hasil press release itu dinyatakan oleh Polda DIY bahwa kasus ini adalah kasus berita bohong dan pencemaran nama baik yang kemudian terindikasi fitnah terhadap terduga pelaku sebelumnya. Dan itu press release sudah dilakukan. Baik. Pelakunya sendiri, Pak, apakah sudah diamankan atau sudah diperiksa? Ya, pelaku daripada berita bohong dan pencemaran nama baik ini sudah diamankan oleh pihak Polda. Dan terkait dengan ini, saya sebagai pimpinan juga tetap merasa prihatin karena masih ada kemungkinan indikasi bahwa pelaku juga adalah sivitas akademika dan kemungkinan seperti itu. Sehingga kami merasa bahwa ini ada suatu PR besar yang harus kami lakukan di kampus ini terkait dengan bagaimana literasi terhadap informasi, literasi terhadap media, literasi terhadap berita-berita yang Masya Allah itu membuat seorang menjadi demikian terpuruk, kemudian juga menjadi secara psikologi terganggu, orang yang sedang merantau untuk kuliah lalu kemudian harus terintimidasi dengan berita-berita yang diperbesar oleh banyak sekali berita-berita yang menambah-nambahkan. Dan saya kira semuanya itu perlu literasi bagi kita semua untuk bisa menjadikan ini sebagai sebuah pelajaran berharga bagi kita para pengguna sosmed bahwa di balik sosmed itu ada suatu dampak yang sangat luar biasa yang bisa membunuh karakter seseorang. Oke. Ini sudah dipastikan berita bohong. Begitupun juga dengan barang bukti yang sempat beredar, Pak, mengenai adanya bukti-bukti chat dan lain sebagainya. Ini juga sudah dinyatakan tidak benar atau bohong? Press release itu
bukti perangkat elektronik digital daripada si pelaku penyebar berita bohong ini, sehingga untuk lebih jelas penanganan seperti ini kami dari pihak kampus tentu dalam hal ini tidak bisa intervensi lebih jauh dalam konteks ini, sehingga bagi kami menunggu apa yang diberikan oleh Polda. Baik, Pak Dadan, apa sih sebenarnya motif pelaku? Kan pelaku sudah diamankan, apa sih motifnya sebenarnya, Pak? Ya, terima kasih. Kalau berbicara tentang motif, ini saya sendiri dan kita belum mendapatkan konfirmasi yang lebih jauh, karena ini masih dalam pendalaman di pihak kepolisian. Oleh karena itu, saya kira kita akan mengikuti perkembangan daripada kasus ini dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga kami berterima kasih kepada media mainstream yang telah membantu kami untuk memberikan informasi yang lebih berimbang, sehingga kemudian media-media sosial media yang kemudian sulit untuk dibendung itu saya kira akan menjadi lebih jelas dengan hal-hal semacam ini. Oke. Pak Dadan, ini kan viral juga ya Pak kasus ini. Apa sebetulnya dampak ataupun efek yang dirasakan oleh pihak sekolah dengan adanya viralnya kasus ini Pak? Baik, terima kasih. Secara langsung dampak bagi kampus sebetulnya kalau melihat suasana kampus di sini itu tidak terlalu terdampak karena biasa-biasa saja ya. Karena mereka juga bertanya-tanya, apa benar? Karena kami kan juga bisa mengidentifikasi dari mahasiswa-mahasiswa baru kami, apakah betul ada, itu kita bisa identifikasi dari ketua kelasnya masing-masing. Ya. Dan selama ini tidak ada keluhan apapun berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga sejak awal sebetulnya kami sudah menduga ada indikasi ke arah berita bohong tersebut. Jadi secara umum kampus tetap berjalan dengan baik, akademisi juga berjalan dengan baik, kegiatan akademik ya maksud saya, itu juga berjalan dengan baik. Dan saya kira bagi kami hal-hal yang semacam ini memang kami menanggapinya secara proporsional saja. Oke, baik. Tidak kemudian, ya baik. Baik, terima kasih banyak Pak Dadan Rosana selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta atas waktunya. Selamat siang Pak Dadan. Selamat siang, terima kasih pada Polda yang betul-betul telah membantu kami respon dengan cepat. Ya, terima kasih. Baik.